Kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat semua? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan membahas materi buku tematik kelas 2, tema 7 kebersamaan, subtema 4, kebersamaan di tempat wisata, pembelajaran 5. Materi ini ada di halaman 201 sampai dengan 208. Baik anak-anak, Ibu langsung ke pembahasan materi ini. Materi pembelajaran 5, ayo mengamati anak-anak bermain bola tangan di air. Ibu ingatkan kembali, saat bermain di air, anak-anak harus bermain di kolam yang dangkal dan juga harus diawasi oleh bapak ibu guru atau orang tua. Di kebun binatang disediakan wahana bermain di air. Terdapat kolam untuk bermain bola tangan. Benny bermain bola tangan bersama teman-temannya. Benny melempar bola, Edo yang menangkap. Mereka sangat senang bermain di air. Lanjut ke materi, ayo menulis anak-anak. Buatlah kalimat percakapan sederhana berdasarkan gambar berikut yang memuat kata sapaan. Baik, di sini Ibu memberi contoh saja anak-anak. Kita mulai di sini tampak pada gambar ada Edo dan Benny yang sedang bermain lempar tangkap bola. Ini ada percakapan Benny dan Edo. Ibu mulai dari Benny. Edo, bersiaplah, aku akan melempar bola. Edo menjawab, baik Benny, aku sudah siap menangkapnya. Benny kembali berkata, lempar kembali bolanya ke arahku Edo. Edo menjawab, baik, segera tangkap bolanya Benny. Dari percakapan ini, dari contoh percakapan ini, ada kata sapaan yaitu Edo dan Benny. Lanjut ke gambar kedua anak-anak, tampak pada gambar ada Siti dan Baria. Ibu memberi contoh percakapannya disertai dengan kata sapaan. Dimulai dari Siti anak-anak, senang berkenalan denganmu Baria. Kamu berasal dari mana? Baria menjawab, aku berasal dari Madura. Mana daerah asalmu Siti? Siti menjawab, daerah asalku Kota Padang Baria. Baria kembali menjawab, aku tahu Siti, Kota Padang adalah ibu kota provinsi Sumatera Barat. Kita lanjut ke gambar ketiga anak-anak, ada gambar Dayu dan Pak Satpam di sini. Di sini Ibu memberi contoh percakapannya, dimulai dari Dayu. Permisi Pak Satpam, di mana letak toiletnya? Pak Satpam menjawab, itu di sebelah sana, toilet berada di belakang pos Satpam. Selanjutnya Dayu berkata lagi, terima kasih informasinya Pak. Pak Satpam menjawab, sama-sama. Ibu lanjutkan materi mengenal tempat wisata. Yang pertama adalah Pulau Komodo. Pulau Komodo masuk dalam kawasan Taman Nasional Komodo bersama pulau-pulau lain di sekitar Kepulauan Nusa Tenggara. Pada tahun 1986, UNESCO menetapkan tempat wisata di Indonesia ini sebagai salah satu situs warisan dunia. Pulau ini dianggap sebagai habitat binatang Komodo yang wajib dilindungi. Lanjut ke tempat wisata yang kedua yaitu Raja Ampat anak-anak. Raja Ampat menjadi primadona baru di dunia pariwisata Indonesia. Pesona tempat wisata di Indonesia ini mulai banyak dikenal baik oleh wisatawan domestik maupun mancanegara. Raja Ampat sendiri merupakan kumpulan dari pulau-pulau di ujung Papua. Ada 4 pulau utama di sini yaitu Waigeo, Misol, Salawati, dan Batanta. Mungkin anak-anak sudah ada yang pernah ke Raja Ampat. Tempat wisata selanjutnya adalah Candi Borobudur anak-anak. Candi Borobudur merupakan kompleks candi Buddha terbesar di dunia. Tempat wisata di Indonesia ini ditetapkan UNESCO sebagai salah satu situs warisan dunia pada tahun 1991. Candi Borobudur sempat terkubur abu vulkanik dari letusan Gunung Merapi, sampai kemudian ditemukan oleh Sir Thomas Stamford Raffles di tahun 1814.
Ada anak-anak yang sudah pernah ke Candi Borobudur? Ibu lanjutkan anak-anak. Taman Mini Indonesia Indah atau kalau disingkat TMII. Jika biasanya kita mengunjungi sebuah museum untuk lebih mengenal kebudayaan suatu daerah, kali ini kita bisa mengunjungi Taman Mini Indonesia Indah sebagai sebuah museum raksasa untuk mengenal kebudayaan Indonesia. Sesuai dengan namanya, tempat wisata di Indonesia yang digagas oleh Tien Soeharto ini menjadi tempat untuk melihat kebudayaan Indonesia dalam versi mini. Mungkin ada anak-anak yang rumahnya dekat dengan tempat wisata TMII. Lanjut ke tempat wisata Danau Toba, anak-anak. Sumatera Utara mempunyai sebuah danau terbesar di Asia Tenggara yang sudah sangat tersohor hingga ke mancanegara, yaitu Danau Toba. Mungkin anak-anak ada yang bertempat tinggal di daerah Sumatera Utara, tentu dekat dengan Danau Toba. Tempat wisata selanjutnya adalah Batu Secret Zoo. Batu Secret Zoo terletak di Kota Batu, Jawa Timur. Batu Secret Zoo merupakan kebun binatang modern. Kalau ibu tinggal di Jawa Timur, tentu ibu dekat dengan tempat wisata Batu Secret Zoo. Lanjut ke materi, ayo berlatih anak-anak. Kelompokkan temanmu yang menyukai tempat wisata di atas. Di sini ibu memberi contoh saja anak-anak. Nanti anak-anak menulis sendiri sesuai nama teman-teman anak-anak dan tempat wisata yang disukai. Ibu memberi contoh. Pulau Komodo yang menyukai ada Aldo, Risa, Tarisa. Dan Raja Ampat yang menyukai ada Beni, Dita, Vina. Candi Borobudur disukai oleh Rima dan Hasna. Taman Mini Indonesia Indah ada Dion dan Akbar. Selanjutnya, Danau Toba yang menyukai ada Edo, Vivi, dan Rara. Sedangkan Batu Secret Zoo yang menyukai ada Jody, Noven, dan Salva. Saat liburan, anak dan keluarganya sering berkunjung di tempat wisata. Ada banyak tempat wisata di sekitar kita. Tempat wisata di atas adalah beberapa contoh yang ada di Indonesia. Lanjut ke materi, ayo berlatih anak-anak. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Ibu mulai dari soal nomor 1. Tempat wisata mana saja yang pernah kamu kunjungi? Ini jawabannya sesuai dengan pengalaman anak-anak masing-masing. Ibu hanya memberi contoh. Tempat wisata yang pernah saya kunjungi yaitu Makam Bung Karno, Kebun Binatang Surabaya, Taman Safari Prigen, dan Jatim Park. Soal kedua, tempat wisata apa saja yang terdapat di sekitarmu? Karena ibu tinggal di Kota Blitar, ini contohnya juga tempat wisata yang ada di Kota Blitar. Tempat wisata yang ada di sekitarku adalah Makam Bung Karno, Taman Kota Kebonrojo, dan Agrowisata Blimbing Karangsari. Lanjut ke soal ketiga, anak-anak, tulislah pengalamanmu ketika pergi ke tempat wisata. Ini ibu memberi contoh saja. Aku merasa sangat senang ketika pergi ke tempat wisata Jatim Park bersama teman-teman sekelasku. Di Jatim Park ada banyak wahana permainan. Selain itu, ada juga wahana untuk ilmu pengetahuan. Soal keempat, anak-anak, bagaimana sikapmu terhadap teman yang memiliki kesukaan pergi ke tempat wisata yang berbeda dengan pilihanmu? Sikapku adalah saling menghormati, mau mendengarkan saat teman bercerita tentang tempat wisata kesukaannya, dan tetap menjaga kerukunan. Soal kelima, sebutkan contoh kegiatan di tempat wisata yang menyenangkan. Di sini ibu memberi contoh saja anak-anak, menonton pertunjukan atraksi binatang, foto bersama binatang, dan makan bersama teman-teman di tempat wisata. Anak-anak bisa memberi contoh yang lain, tidak harus sama dengan ibu. Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat, membantu anak-anak belajar. Terima kasih.